Melanjutkan cerita sebelumnya, Ye Xingyun bergegas pergi ke benteng Bahuang. Dia bertujuan mencarikan Yerou bahan obat untuk mengobatinya. Sesampainya di kota Ascension, tempat teleportasi ke benteng Bahuang, Ye Xingyun kekurangan satu token untuk Yerou. Dia pun menanyakan ke penjaga teleportasi kota Ascension, di mana dia bisa mendapatkan satu token lagi. Pria tua itu mengatakan kalau Ye Xingyun bisa menemukannya di suatu tempat. Akhirnya Ye Xingyun pergi ke tempat tersebut, sedangkan Yerou dititip ke pria tua. Tempat yang dituju Ye Xingyun adalah sebuah arena pertarungan. Saat ini, Ye Xingyun mengambil misi teratas yang berhadiah token Bahuang. Syaratnya, dia harus mengalahkan 10 monster berturut-turut. Ye Xingyun tidak gentar dengan misi tersebut. Dia memasuki arena. Di atas arena, ada 3 tuan muda yang memberikan taruhan kepada Ye Xingyun. Mereka bertaruh kalau Ye Xingyun paling banyak bisa mengalahkan 8 monster. Dengan kekuatan Ye Xingyun saat ini, dia sudah mengalahkan 8 monster. Hal itu membuat salah satu tuan muda, yaitu Sangguan, dia merasa khawatir kalau pemuda penantang di arena bisa mengalahkan lebih dari 8 monster. Sehingga Sangguan memerintahkan pelayan wanita menggunakan monster varian kedua. Sangguan mengatakan kalau pemuda tersebut tidak akan bisa mengalahkan monster varian kedua. Wang Yisu menoleh ke Sangguan. Dia berkata, "Saudara Sangguan, orang seperti itu jarang ada. Bahkan, bila dibandingkan dengan benteng Bahuang, jika orang ini dimasukkan, pasti akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan 10 penjahat itu." Sangguan menatap arena. Dia tidak menyangka akan ada seseorang seperti itu di kota kecil ini. Zhu Jiaju mengatakan, jika Sangguan tidak menggunakan pil ungu pemakan jiwa, pemuda tersebut pasti akan menjadi bawahan yang kuat. Kemudian dia tertawa. Sangguan juga merasa kalau dari awal dia sudah salah perhitungan. Kembali ke atas arena. Saat ini, kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Ye Xingyun. Itu adalah penerobosan yang dilakukan olehnya. Saat ini, dia berada di ranah Wuhang, lapisan kelima. Di depan Ye Xingyun terdapat monster raksasa. Itu adalah monster ke-10, Anaconda Merah. Saat ini, Ye Xingyun sudah mencapai tantangan terakhir. Aura hitam kembali dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia bersiap menyerang monster di depannya. Ye Xingyun mulai melesat. Dia menggunakan teknik pedang kejam. Pedang ditusukkan ke tubuh ular. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ye Xingyun terpental. Tidak bisa menggores sedikit pun tubuh ular raksasa. Merasakan tubuh ular yang sangat keras, Ye Xingyun merasa kesulitan. Monster ular menatap ke arah Ye Xingyun. Dia meraung, membuka mulut, dan menjulurkan lidah ularnya. Sang ular raksasa menggunakan ekor besarnya untuk menyerang Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun merasakan bahaya yang datang dari belakang. Tempat tersebut dihancurkan. Debu berterbangan, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di tempat tersebut. Sesaat, sebuah bola cahaya keluar dari tempat ledakan. Bola itu berwarna putih dengan cahaya biru. Itu melesat ke bagian kepala monster ular. Ternyata, itu adalah teknik 9 bayangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Monster ular menjadi marah. Dia mencoba memakan salah satu klon yang dibuat oleh Ye Xingyun. Satu klon berhasil digigit oleh sang ular, tapi 8 klon lainnya menyerang mata sang ular. Ledakan terjadi di sekitar mata ular. Monster ular menstabilkan diri. Dia menegakkan tubuh. Di saat yang sama, tubuh asli Ye Xingyun sudah berada di atas kepala monster ular. Ye Xingyun menatap mata monster ular. Dia menggunakan teknik mata, Sky Eye, yaitu menggigit. Warna mata Ye Xingyun berubah. Di lain sisi, mata monster ular juga berubah. Ye Xingyun menenangkan monster tersebut, sehingga dia tidak lagi menyerang. Ketika monster ular terdiam, Ye Xingyun mengangkat pedangnya. Dia menggunakan teknik pedang kejam, lapisan ketiga. Banyak pedang keluar. Pedang tersebut bersinar di sekeliling Ye Xingyun. Tubuh monster ular memucat. Ye Xingyun mengarahkan pedang ke arah monster ular, sambil dia berteriak, "Hujan darah tanpa pedang." Ribuan cahaya pedang langsung mengarah ke monster ular. Cahaya itu melesat seperti tetesan hujan yang membasahi ular. Satu persatu, pedang mulai mendarat pada tubuh monster ular. Tubuh yang sebelumnya tidak bisa ditembus oleh Ye Xingyun, saat ini mulai mengalami luka. Monster ular meraung. Di lain sisi, teknik pedang yang digunakan oleh Ye Xingyun masih terus dilepaskan. Jumlah pedang tidak ada habisnya. Para penonton terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Di kursi 3 tuan muda, mereka juga terkejut karena Ye Xingyun tidak kehilangan akal sehat setelah diberikan pil ungu pemakan jiwa. Sangguan malah senang dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Dia berteriak ke Ye Xingyun, "Nak, apakah kau tertarik menjadi bawahanku? Aku bisa melatihmu menjadi ahli bela diri nomor 1-ku." Perkataan Sangguan membuat kedua temannya terkejut.
Mereka juga ingin merekrut pemuda di dalam arena. Suasana di sana langsung hening. Para penonton yang mendengar tidak menyangka dengan penawaran yang diberikan kepada Ye Xingyun. Wang Jishu juga memperkenalkan diri ke Ye Xingyun. Dia mengatakan kalau Ye Xingyun bergabung dengan keluarganya, dia akan menjadi bawahan Wang Jishu. Zhu Jiaju juga menawarkan hal yang sama kepada Ye Xingyun dan memberikan iming-iming ke Ye Xingyun. Dengan wajah serius, Ye Xingyun menatap ke tempat tiga tuan muda. Ye Xingyun mengatakan kalau dia cuma menginginkan token Bahuang sesuai dengan hadiah pemenang. Sang Wan melemparkan token tersebut kepada Ye Xingyun. Dengan cepat, Ye Xingyun menangkap token yang diberikan. Akan tetapi, tangan yang digunakan untuk menangkap berisikan cahaya. Terlihat lapak tangan Ye Xingyun yang dia gunakan untuk menangkap token tersebut mengalami luka. Ye Xingyun mengamati token yang diberikan kepadanya. Melihat Ye Xingyun tidak apa-apa, Sang Wan merasa kalau pemuda tersebut cukup kuat. Wang Jishu yakin kalau Sang Wan menggunakan 60% kekuatannya untuk melempar token tersebut. Sang Wan mengatakan kalau dia ingin menguji Ye Xingyun, apakah dia memenuhi syarat. Zhu Jiaju mengatakan kalau Sang Wan tidak menginginkannya, dia akan mengambil pemuda tersebut. Sang Wan mulai mengobrol dengan kedua temannya. Dia mempertanyakan asal-usul pemuda di depan mereka. Akan tetapi, Ye Xingyun langsung pergi setelah mendapatkan token Bahuang. Hal itu membuat Sang Wan terkejut. Penonton yang ada di sana juga terkejut melihat pemuda itu terbang dan menolak tawaran tiga tuan muda. Salah satu dari penonton menatap ketiga tuan muda. Hal yang dia duga benar-benar terjadi. Wajah tiga tuan muda yang duduk di tempat paling atas sangat menyeramkan. Mereka sangat marah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Mereka bertiga mulai terbang mengejar Ye Xingyun yang sudah pergi dari arena. Berpindah ke Ye Xingyun, wajahnya sangat gembira. Dia terbang sambil tersenyum. Orang-orang yang melihat pemuda itu terbang hanya bisa memandanginya. Sesaat kemudian, akhirnya Ye Xingyun sampai di tempat dia meninggalkan Ye Rou dan pria tua. Saat ini, tidak ada siapapun di tempat tersebut yang membuat Ye Xingyun terkejut. Dia bergegas turun dan melihat di sekitar. Saat mencari di sekitar, Ye Xingyun merasakan ada seseorang di balik bangunan. Itu adalah Ye Rou. Dia mengeluarkan kepalanya menoleh ke Ye Xingyun sambil memanggil nama Ye Xingyun. Kekhawatiran yang dimiliki Ye Xingyun langsung menghilang, digantikan dengan perasaan senang. Dia menggunakan langkah bayangan, melesat ke tempat Ye Rou. Ye Xingyun mengatakan tubuh Ye Rou masih belum sehat dan tidak membiarkannya berlarian. Ye Rou langsung memeluk kakaknya. Wajahnya sangat bahagia. Ye Rou berpikir kalau Ye Xingyun sudah tidak menginginkannya lagi dan pergi meninggalkannya. Ye Xingyun menjadi sedikit canggung dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Ye Rou. Akan tetapi, Ye Rou tidak mempedulikan hal itu. Dia sangat menyayangi Ye Xingyun. Ye Rou mengatakan kalau dia akan mengikuti Ye Xingyun sepanjang waktu. Wajah Ye Xingyun mulai memerah. Ye Rou mengatakan kalau dia akan mengikuti Ye Xingyun seumur hidupnya. Pria tua yang melihat Ye Xingyun dan Ye Rou bermesraan langsung menepuk kepalanya. Dia mengatakan matanya sakit melihat mereka berdua. Hal itu membuat Ye Xingyun terkejut. Di lain sisi, Ye Rou menjadi tidak senang dengan sikap laki-laki tua yang mengganggu acara mesra-mesranya. Dia berkata, "Senior jangan menguping." Pria tua bertanya, apakah dia seperti yang dikatakan Ye Rou? Pria tua menjadi kesal dan berniat pergi, akan tetapi dihentikan oleh Ye Xingyun. Mereka bertiga mulai mengobrol dan bercanda. Setelah itu, Ye Xingyun mendekat ke pria tua. Dia mengeluarkan token Bahuang, kemudian meminta maaf karena membuatnya menunggu lama. Pria tua mengatakan kalau hal itu tidak perlu dipikirkan. Kisah cinta Ye Xingyun mengingatkan pria tua dengan masa mudanya. Setelah memeriksa keaslian token tersebut, pria tua membiarkan Ye Xingyun dan Ye Rou pergi. Ye Xingyun sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Pria tua menatap Ye Xingyun dan Ye Rou pergi. Dia berpikir, mendapatkan token Bahuang melalui tantangan tidaklah mudah. Jika bocah itu tidak mati, pria tua ini percaya kalau dia akan menjadi orang besar di masa depan. Sebuah pedang menusuk tubuh pria tua di saat dia merenung menatap kepergian Ye Xingyun dan Ye Rou. Ye Xingyun yang sudah berada di dalam formasi teleportasi hendak menolong pria tua yang diserang oleh seseorang. Akan tetapi pria tua itu menyuruh Ye Xingyun pergi dan tidak mempedulikannya. Di akhir hidupnya, pria tua berkata kalau dia tidak pernah menyesal. Dia cuma berharap Ye Xingyun dan Ye Rou bisa pergi dengan selamat. Sebelum kematiannya, dia menyebutkan nama seseorang yang dia rindukan saat dia masih muda. Namanya adalah Yang Hyang. Ye Xingyun tidak menyangka pria tua yang menolongnya akan mati di depan matanya.
Di saat itu juga, Ye Xingyun diteleportasi ke benteng Bahuang. Penyesalan muncul dalam wajah tiga tuan muda yang baru datang. Ternyata, orang yang membunuh pria tua adalah mereka. Wang Yisu mengatakan kalau mereka hanya sedikit terlambat. Sang Wan mengatakan kalau orang-orang tersebut tidak akan bisa melarikan diri dalam benteng Bahuang. Seseorang datang. Orang-orang itu berada di belakang Sang Wan. Sang Wan menyuruh bawahannya membawa orang-orang di kota Danglu memasuki benteng Bahuang. Sang Wan juga menyuruh orang-orang itu menyebar gambar wajah Ye Xingyun agar segera ditemukan. Bawahan itu menakupkan tangan. Dia pun menerima perintah yang diberikan. Di lain sisi, di dalam portal, Yero menangis melihat kematian pria tua yang sempat menjaganya. Dalam ingatan Yero, pria tua itu mengatakan, tantangan untuk mendapatkan token benteng Bahuang akan segera dimulai. Pria itu mengajak Yero melihatnya. Ternyata, Yero dan pria tua pergi ke arena pertarungan. Mereka menonton pertarungan Ye Xingyun melawan 10 monster. Pria tua berkata ke Yero, kakaknya, yaitu Ye Xingyun, dia benar-benar memperlakukan Yero dengan baik. Pria tua memuji Ye Xingyun. Di lain sisi, Yero merasa khawatir dengan keselamatan kakaknya. Yero juga mengingat saat-saat kematian pria tua. Wajahnya tersenyum menatap kepergian Ye Xingyun dan Yero. Yero melirik kakaknya. Di lain sisi, Ye Xingyun mengatakan kalau mereka harus segera mencari obat untuk Yero. Hanya dengan mendapatkan obat, pria tua itu akan mati tanpa penyesalan. Berpindah ke suatu tempat, sebuah portal terbuka. Dari dalam portal, sebuah sinar keluar. Benteng tersebut bernama Yunhai Changsai. Ye Xingyun dan Yero sudah tiba di benteng Bahuang. Dalam benteng Bahuang memiliki 8 benteng. Salah satunya adalah benteng Yunhai. Berpindah ke sebuah tempat. Di tempat tersebut terlihat cukup banyak orang yang sedang berjalan. Benteng ini adalah tempat terpencil dari benteng Bahuang. Walaupun luas wilayahnya kecil, terdapat banyak ahli bela diri. 100 tahun yang lalu, seorang tokoh penting muncul di sana. Dia bernama Yunhai. Kekuatan orang tersebut berada di puncak 8 keluarga besar, benteng Bahuang. Nama benteng ini diambil dari nama pemuda tersebut. Berpindah ke sebuah kediaman. Seorang anak kecil sedang berlatih. Di sampingnya, seorang pria sedang mengawasi pelatihannya. 100 tahun yang lalu, jalan menuju alam dewa yang lebih rendah ditutup. Siapapun yang ingin menuju alam dewa yang lebih rendah akan mati pada suatu waktu. Sejak saat itu, jalan menuju tempat tersebut disebut jalan kematian. Kilas balik ke masa lalu, terlihat banyak mayat berserakan menuju portal alam dewa lebih rendah. Seorang pria berdiri di depan portal alam dewa yang lebih rendah. Pria itu adalah Yunhai. Dia berhasil memecahkan legenda 100 tahun dan berjalan sendiri melewati jalan kematian dan memasuki alam dewa yang lebih rendah. Sejak saat itu, Yunhai menghilang. Dikabarkan dia telah jatuh. Menghilangnya Yunhai menyebabkan keluarga Yun ikut jatuh. Kembali ke anak kecil yang sedang berlatih. Keringat dari dahinya mulai menetes. Dia memanggil gurunya. Pria yang mengawasi dia berlatih adalah gurunya. Sang guru berkata, apakah sang murid benar-benar ingin menghadiri perjamuan besar? Anak kecil itu menjawab, dia akan pergi dan memperjuangkan keluarga Yun. Ternyata anak kecil ini keturunan dari keluarga Yunhai Changsai. Guru bocah kecil itu mengatakan, dengan kemampuannya saat ini, dia takut. Bocah kecil di depannya akan diejek. Bocah kecil ini dipanggil tuan muda olehnya. Bocah kecil menjawab, tidak, aku harus pergi. Kalau mereka memandang rendah kita, itu urusan mereka. Tapi, jika kita sendiri memandang rendah diri kita, maka semuanya akan sia-sia. Terdengar suara seseorang yang sedang mengetuk pintu. Hal itu membuat bocah kecil dan sang guru menoleh ke arah pintu. Itu adalah Ye Xingyun yang sedang menggendong Yero. Ye Xingyun datang ke tempat tersebut untuk meminjam sebuah kamar. Pria tua tidak mengizinkan Ye Xingyun meminjam sebuah kamar. Bocah kecil yang berada di belakang pria tua itu berteriak, mengatakan kalau Ye Xingyun bisa meminjam kamar. Dia tertawa dan menyuruh Ye Xingyun masuk. Akhirnya, Ye Xingyun membandingkan Yero di tempat tidur. Bocah kecil yang melihat Yero merasa kalau gadis itu sangat cantik, wajahnya memerah. Bocah kecil menanyakan apakah gadis di depannya terluka parah. Sebuah benda bundar, seperti bola pingpong, dengan warna merah dan mengeluarkan sinar, dikeluarkan oleh bocah kecil itu. Melihatnya mengeluarkan benda yang sangat berharga, pria tua itu terkejut. Dia berkata, Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan? Itulah harta karun kota. Ye Xingyun terus menatap benda yang dipegang oleh bocah tersebut. Bocah kecil mengatakan,
kalau dia tidak bisa membiarkan gadis di depannya terluka. Ye Xingyun akhirnya menyadari itu adalah mutiara pinik. Bocah kecil menaruh mutiara pinik di atas tangan Ye Rou. Melihat reaksi dari mutiara tersebut, Ye Xingyun sangat yakin kalau benda itu adalah mutiara pinik asli. Menurut informasi, mutiara pinik ini diperoleh oleh Yun Hai dalam perjalanannya meninggalkan keluarga Yun Hai. Mutiara pinik ini diperoleh pada tahun awal pengalaman Yun Hai. Dia meninggalkan mutiara tersebut di keluarga Yun sebagai harta karun ketika dia memasuki jalan para dewa. Mutiara tersebut bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Ye Xingyun mengingat mutiara tersebut diambil oleh senior Peng Meiyan untuk menembus alam Dewa Tengah. Ye Xingyun tidak mengerti bagaimana bisa benda tersebut jatuh ke benteng Bahuang ini. Sesaat setelah mutiara pinik ditaruh di atas tangan Ye Rou, hal itu memberikan reaksi pada tubuhnya. Alis Ye Rou mengkerut, sepertinya ada perlawanan di dalam tubuhnya. Sesaat, Ye Rou langsung tersadar. Dia memanggil nama kakaknya. Ye Xingyun yang melihat keajaiban itu sangat terkejut. Dia menyuruh Ye Rou tetap beristirahat dan tidak banyak berbicara. Bocah kecil itu juga terkejut melihat gadis di depannya bangun. Ye Xingyun menoleh ke bocah kecil yang berada di sebelahnya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Ye Xingyun memperkenalkan diri. Bocah kecil itu tersenyum, dia merasa senang bisa membantu. Kemudian dia juga memperkenalkan diri. Nama bocah kecil itu adalah Yun Tian. Dia juga menanyakan penyakit apa yang dimiliki gadis di depannya. Ye Xingyun mengatakan dia mengalami penyakit yang sangat serius. Tapi dengan mutiara pinik milik Yun Tian, kondisi Ye Rou jauh lebih baik. Pria tua mengingatkan kalau itu adalah harta yang tidak ternilai milik tuan mudanya. Melihat luka gadis itu membaik, pria tua segera menyuruh tuan mudanya mengambil mutiara tersebut. Yun Tian menghentikan gurunya. Dia mengatakan, pengunjung adalah tamu. Pria tua itu menjadi kesal. Urat di kepalanya keluar. Dia memberikan nasihat ke tuan mudanya yang masih sangat muda. Pria tua itu mengatakan kalau tuan mudanya masih belum tahu banyak hal. Dia juga menyuruh tidak langsung percaya kepada orang luar dan mengatakan kalau mereka adalah orang jahat. Dia juga mengatakan kalau kedua orang yang datang, yaitu Ye Xingyun dan Ye Rou, pasti berniat untuk mengambil mutiara milik tuan mudanya. Ye Xingyun yang mendengar itu, dia tidak terima dengan tuduhan yang diberikan. Yun Tian mengatakan kalau gurunya terlalu banyak berpikir. Ye Xingyun tidak seperti yang dia pikirkan. Pria tua itu dipanggil Tuan Wang. Tuan Wang kembali mengatakan kalau hati manusia itu jahat. Seseorang hanya bisa melihat di permukaan, tidak bisa melihat di dalam. Yun Tian tidak mempedulikan perkataan Tuan Wang. Dia mengatakan, di dalam mutiara tersebut memiliki tanda jiwanya. Karena tanda tersebut tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Jadi, tidak masalah jika membiarkan mutiara pinik bersama dengan gadis yang sedang sakit tersebut. Merasakan niat baik yang diberikan oleh Yun Tian, Ye Xingyun menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Yun Tian. Tuan Wang mengatakan kalau Ye Xingyun tidak tahu malu. Perkataan Tuan Wang membuat Yun Tian merasa ada yang aneh dengan Tuan Wang. Dia menyuruh Tuan Wang tidak membahas hal itu lagi. Yun Tian juga mengajak Tuan Wang segera berangkat agar tidak telat. Ye Xingyun bertanya, kemana mereka akan pergi? Tuan Wang mengatakan kalau hal itu bukan urusannya. Lagian Tuan mudanya juga tidak akan mengajak Ye Xingyun pergi. Tuan Wang menyuruh Ye Xingyun tetap tinggal dan mengingatkan agar tidak membawa kabur mutiara tersebut. Yun Tian yang melihat sikap Tuan Wang, dia menyuruh Tuan Wang tidak berburuk sangka dengan Ye Xingyun. Akhirnya, Yun Tian mengatakan kalau dia akan pergi ke perjamuan besar keluarga Bai. Ye Xingyun merasa tertarik dengan perjamuan tersebut. Dia mendekat ke Yun Tian. Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan pergi bersama Yun Tian. Kalau permintaannya ditolak, Ye Xingyun meminta Yun Tian mengambil kembali mutiara yang dipinjamkan. Yun Tian tidak mempermasalahkan kalau Ye Xingyun ikut. Hal itu membuat Tuan Wang terkejut. Entah kenapa, Tuan Wang ini sangat marah karena Ye Xingyun malah ikut. Di lain sisi, Yun Tian meminta Tuan Wang menyiapkan kereta untuk keberangkatannya. Mereka mulai bergerak ke perjamuan besar keluarga Bai. Dalam perjalanan, Yun Tian bertanya, apakah Ye Xingyun bukan orang Changsai? Ye Xingyun mengatakan kalau dia datang dari kota kiamat. Yun Tian mencoba mengingat nama kota kiamat, akan tetapi dia tidak tahu di mana kota tersebut. Kemudian, Yun Tian kembali bertanya, apakah Ye Xingyun berasal dari tempat yang lebih rendah? Ye Xingyun membenarkan tebakannya. Ye Xingyun juga merasa pembicaraan itu tidak terlalu bermanfaat dan meminta Yun Tian membicarakan tentang perjamuan besar keluarga Bai ini. Di lain sisi, Tuan Wang yang mendengar pembicaraan itu merasa senang.
Mendengar kalau Ye Xingyun ini berasal dari tempat yang lebih rendah, Yun Tian mengatakan, benteng yang mereka tempati bernama Benteng Yunhai Changsai. Dulu keluarga Yun adalah keluarga besar di benteng ini. Orang-orang dari keluarga Yun memimpin perjamuan selama ratusan tahun di benteng Bahuang. Saat asik mengobrol, tiba-tiba kereta yang mereka naiki berhenti. Yun Tian terkejut. Dia bertanya ke Tuan Wang, apakah keretanya mengalami masalah? Tuan Wang mengatakan, roda kereta mengalami kerusakan. Dia juga tidak tahu apa penyebabnya. Dengan keadaan kereta yang rusak, Yun Tian berniat berjalan kaki. Tuan Wang merasa khawatir jika Yun Tian pergi dengan jalan kaki, mereka akan terlambat, dan menyarankan membatalkan perjalanan ini. Ye Xingyun juga menoleh. Dia mencoba memeriksa kereta kudanya. Ye Ru, yang melihat kakaknya memperhatikan sesuatu, dia merasa ada yang aneh. Kemudian, Ye Ru mengatakan kalau dia akan turun, karena dia merasa menjadi beban yang membuat kereta tidak bisa berjalan. Di lain sisi, Yun Tian tidak mau menyerah. Mereka sudah melangkah sampai sejauh ini. Karena sikap keras kepala Yun Tian, Tuan Wang mengajak mereka berjalan kaki. Kemungkinan tercepat, mereka akan sampai dalam setengah jam. Mereka berempat mulai berjalan, dipimpin oleh Tuan Wang. Sebuah anak panah melesat, entah dari mana. Anak panah itu mengarah ke Yun Tian. Yun Tian menghindari serangan yang datang. Di lain sisi, Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia bergegas maju ke depan Yun Tian dan memperingatkan semua orang agar berhati-hati. Ye Xingyun menangkap anak panah yang datang menyerang. Dengan cepat, dia melemparkan anak panah ke arah asal anak panah itu datang. Anak panah itu berasal dari sebuah pohon. Ketika anak panah itu dilempar kembali, seseorang terjatuh dari atas pohon. Tuan Wang bergegas mendekat ke Yun Tian. Ye Xingyun yang merasa ada yang aneh dengan Tuan Wang, dia mulai mengawasinya. Yun Tian yang melihat Tuan Wang sangat mengkhawatirkannya, dia merasa senang dan mengatakan terima kasih kepada Yun Tian dan Ye Xingyun yang selalu melindunginya. Saat Tuan Wang sudah dekat dengan Yun Tian, dia mengeluarkan jiwa bela diri harimau putih dan berteriak, "Pergilah ke neraka!" Perubahan sesaat ini dengan cepat disadari oleh Ye Xingyun. Dia bergegas maju, menghentikan serangan Tuan Wang kepada Yun Tian. Hal itu membuat Tuan Wang terkejut. Dia tidak menyangka bagaimana mungkin seorang pemuda yang berada di alam Bahuang, lapisan kelima, dari tempat yang lebih rendah bisa melawannya. Yun Tian yang melihat Tuan Wang ingin membunuhnya, dia bertanya, kenapa Tuan Wang ini ingin membunuhnya? Tuan Wang menjawab, dia ingin membunuh Yun Tian karena kuil keluarganya saat ini sudah mati. Beberapa orang yang berada di puncak alam Wuhang mulai bermunculan. Mereka mencoba menyerang Ye Xingyun. Tangan Ye Xingyun mulai dipindahkan ke pedang tanpa ampun miliknya. Dia berteriak, cari mati. Pedang tanpa ampun dikeluarkan. Tebasan demi tebasan mulai dilancarkan. Ye Xingyun ingin mengetahui apakah Tuan Wang sengaja menargetkannya, karena kehadirannya bisa mengganggu rencana Tuan Wang ini. Melihat orang suruhannya dihabisi satu persatu, Tuan Wang sangat terkejut. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Ye Xingyun ini. Kenapa kekuatannya begitu mengerikan? Ye Xingyun mengatakan kalau dia hanyalah pemuda biasa. Pedang tanpa ampun ditempelkan ke leher Tuan Wang. Keringat dingin keluar dari wajahnya. Dia berkata, "Tunggu sebentar. Kau tidak bisa membunuhku. Apakah kau tahu siapa aku?" Pedang tanpa ampun mulai bergerak, bergesekan dengan kulit lehernya. Tubuh Tuan Wang gemetar. Wajahnya semakin memucat. Ye Xingyun menatap Tuan Wang. Dia menanyakan, "Memangnya kau siapa?"